Selamat siang rekan-rekan semua, perkenalkan nama saya Utami Anastasia dari mahasiswa Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang satu proyek saya yang berjudul Peningkatan Kesadaran Konsumsi Bertanggung Jawab melalui kampanye Sadar Pakai, Sadar Dampak. Adapun latar belakang terkait dengan proyek tersebut, kenapa proyek tersebut berjalan sehingga hadir kampanye untuk sadar pakai dan sadar dampak gitu ya. Latar belakang yang pertama atas proyek ini yang pertama adalah budaya konsumsi yang cukup impulsif gitu ya. Dan kebiasaan pakai buang masih umum terjadi di kalangan masyarakat, khususnya mahasiswa. Hari ini atau proyek ini mungkin dikhususkan lebih ke mahasiswa ya, karena saya pun juga mahasiswa dan proyek ini mungkin dilatar belakangi dengan kegiatan sehari-hari sebagai saya dan rekan-rekan semua menjadi mahasiswa. Kita sadar bahwasannya budaya konsumsi itu saat ini masih cukup impulsif ya, di mana juga diiringi dengan kebiasaan kita di masih sekali pakai gitu, sehingga pakai buang itu sangat umum terjadi gitu ya di kalangan mahasiswa gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah rendahnya kesadaran terhadap dampak lingkungan. Jadi terkadang kita tuh menggunakan suatu barang tanpa diiringi dengan dampaknya gitu ya. Ketika kita membeli suatu barang, contohnya rak sepatu gitu ya. Rak sepatu kan mungkin banyak ya, ada yang terbuat dari aluminium, ada besi, ada kemudian kayu, ada juga plastik gitu. Nah, kemudian kita kurang sadar juga ketika kita membeli dengan berbahan kayu itu dampaknya seperti apa, ketika kita membeli dengan bahan berplastik itu seperti apa. Nah, hal-hal tersebutlah yang mungkin atau tanpa kita sadari itu kita jarang melakukan hal tersebut sehingga akhirnya eh, akibat dari situ kita tuh tidak sadar bahwasanya itu bisa membawa dampak yang lebih luas seperti limbah, emisi karbon, dan kerusakan sumber daya alam. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah minimnya edukasi gitu ya dan informasi yang mudah diakses mengenai praktik konsumsi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kalau ini saya juga menyadari ya, terkadang kita tahu nih atas apa yang kita beli, kemudian dampaknya seperti apa. Namun untuk beberapa barang, untuk beberapa kondisi kita juga tidak mengetahui apa dampak dari pembelian kita gitu, apa dampak pemakaian yang kita beli gitu sebelumnya. Kurangnya informasi tersebutlah yang menjadi akhirnya kita terlalu mudah atau menggampangkan, oh saya aja tidak ada akses informasinya untuk hal itu. Bagaimana saya mau mengkampanyekan hal tersebut jika tidak ada informasi yang jelas atau informasi yang cukup umum lah untuk diakses gitu ya, untuk dipelajari sehingga kita akan sadar gitu atas penggunaan kita. Kemudian dari hal tersebut ternyata ada loh untuk masalah-masalah tersebut di mana SDG 12 itu hadir sebagai solusi global untuk mendorong pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Harapannya dengan SDG 12 ini kita sama-sama aware, kita sama-sama bertanggung jawab apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi itu memiliki dampaknya sendiri gitu dengan media informasi yang cukup kolaboratif saat ini banyak media yang bisa digunakan atau bermanfaat untuk mengedukasi gitu ya. Yang harapannya dengan kolaborasi yang baik, kemudian dengan edukatif yang baik juga itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian rumusan masalah gitu ya. Rumusan masalah itu atau apa sih yang akan kita capai atau apa yang kita targetkan gitu ya dari kampanye sadar pakai sadar dampak gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa terhadap konsumsi bertanggung jawab gitu. Jadi kita akan mengukur bagaimana tingkat kesadaran masing-masing mahasiswa terhadap kampanye sadar pakai, sadar dampak gitu. Kemudian yang kedua, itu apa saja faktor yang mempengaruhi pola konsumsi tidak berkelanjutan di kalangan mahasiswa. Dan kemudian yang ketiga adalah bagaimana pendekatan kampanye edukatif dapat meningkatkan kesadaran konsumsi yang bertanggung jawab. Jadi, berangkat dari latar belakang tersebut, kita rangkum dalam tiga rumusan masalah ini gitu ya, di mana harapannya dengan SDG 12 itu juga kita bisa selalu meningkatkan kampanye sadar pakai dan sadar dampak.
Adapun tujuan proyek dan metode pelaksanaan untuk proyek meningkatkan kesadaran konsumsi bertanggung jawab ya melalui kampanye sadar pakai dan juga sadar dampak. Yang pertama adalah tujuan dari proyek ini sendiri adalah meningkatkan kesadaran. Balik lagi seperti yang latar belakang kita ketahui bahwa saya masih rendahnya kesadaran, maka dengan adanya ini kita berharap atau tujuan proyek ini bisa meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang konsumsi yang bertanggung jawab agar mereka lebih kritis dan bijak dalam memilih serta menggunakan produk. Kemudian adalah kedua adalah melatih mahasiswa untuk melakukan refleksi atas kebiasaan konsumsi mereka sendiri, membangun kemampuan beradaptasi dengan gaya hidup berkelanjutan, serta mendorong kerjasama dalam aksi yang kolektif. Tujuan yang ketiga adalah mendukung implementasi SDG 12 dengan menyebarkan nilai-nilai konsumsi berkelanjutan melalui media edukatif seperti kampanye digital, konten interaktif, dan kolaborasi komunikasi komunitas. Adapun metode pelaksanaan yang harapannya dapat bisa meningkatkan dari tujuan proyek tersebut gitu ya, sehingganya dengan metode pelaksanaan ini dapat menjalankan tujuan proyek yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Metode yang pertama atau metode yang akan dilakukan adalah observasi FGD atau wawancara, yaitu menggali persepsi, kebiasaan, dan tantangan mahasiswa dalam praktek konsumsi melalui diskusi kelompok dan wawancara mendalam. Harapannya dengan wawancara ini mahasiswa lebih terbuka, mahasiswa bisa memberikan informasi yang lebih luas gitu ya, sehingganya kami sebagai penyedia itu bisa menyalurkan tujuan kita dengan baik dan benar gitu ya. Sehingganya dengan wawancara ini kita juga saling berbagi perspektif, berbagi persepsi sehingga FGD 12 bisa dapat dijalankan. Kemudian adalah metode yang kedua adalah penyusunan materi kampanye. Sebaik-baiknya kita melakukan kampanye tapi tanpa diiringi dengan materi yang cukup baik atau materi yang mudah dipahami, itu sama saja. Jadi harapannya metode yang kedua ini atau metode pelaksanaan kedua itu adalah menyusun konten edukatif seperti infografis, video pendek, dan pesan-pesan ajakan yang relevan dengan isu konsumsi bertanggung jawab. Adanya video pendek, kemudian info yang lebih infografis yang lebih mudah dipahami, lebih mudah dicerna, dan mudah dilihat itu harapannya bisa juga untuk menjalankan tujuan proyek tersebut. Kemudian metode yang ketiga adalah distribusi konten, yaitu menyebarkan luas materi kampanye melalui media sosial. Seperti kita tahu ya, sudah banyak sekali media sosial yang digunakan oleh kalangan mahasiswa melalui Instagram, Twitter, TikTok, platform lainnya. Itu harapannya semoga dengan mereka melakukan distribusi konten secara konsisten gitu ya, secara baik gitu, itu dapat dicerna oleh kalangan mahasiswa, oleh kalangan masyarakat, sehingga semuanya dapat teredukatif dengan baik gitu. Kemudian yang keempat adalah melakukan evaluasi dan refleksi, mengukur bagaimana efektivitas kampanye melalui survei, serta melakukan refleksi tim untuk perbaikan berkelanjutan. Dari hal itu semua, dari metode yang sudah kita lakukan, dari tujuan, metode, sampai akhirnya dari metode tersebut menemukanlah sebuah temuan observasi dan FGD gitu ya, di mana temuan tersebut adalah mayoritas mahasiswa telah memiliki kesadaran terhadap isu. Setelah kita melakukan wawancara, ternyata mahasiswa itu cukup sadar akan penggunaan konsumsi gitu ya, penggunaan konsumsi yang bertanggung jawab. Namun mereka bingung bagaimana saya mengimplementasikannya, bagaimana saya mencerminkan itu di kehidupan sehari-hari. Jadi secara campaign mungkin sudah dilakukan gitu ya, mereka sadar akan sadar pakai dan sadar dampak. Namun mereka juga masih bingung untuk mengimplementasikannya itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah masih ditemukannya kebiasaan plastik sekali pakai sehingga meningkatkan pembelian barang secara
eksklusif karena kurangnya akses informasi dan memadai mengenai konsumsi berkelanjutan. Di dunia yang serba cepat ini, kita pasti ingin semuanya serba praktis, serba cepat gitu ya. Salah satunya adalah menggunakan plastik sekali pakai. Plastik sekali pakai ini sering sekali kita gunakan di hari-hari atau kehidupan sehari-hari dalam kita mungkin membawa makanan, kemudian atau membawa suatu barang gitu ya dengan plastik yang sekali pakai. Nah, hal tersebutlah yang mungkin di pemikiran kita karena kita kurangnya akses informasi, hal tersebut menjadi mindset atau menjadi pola pikir yang sudah terbangun, sudah cukup lama gitu ya, sehingga masih banyaknya penggunaan plastik sekali pakai. Nah, dengan hal tersebut, dengan adanya campaign ini, dengan adanya metode-metode yang tadi yang sudah kita lakukan, harapannya bisa menyadarkan bahwasannya penggunaan plastik sekali pakai itu bukan memiliki dampak yang cukup tidak baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah hambatan yang muncul antara lain pengaruh gaya hidup, digital yang serba cepat dan instan, harga produk yang ramah lingkungan, serta yang harga produk ramah lingkungan tuh yang cukup relatif mahal, serta minimnya insentif atau dukungan nyata yang mendorong perubahan perilaku. Jadi masalah yang ketiga ini adalah lebihnya kita tahu ya dunia cepat gitu ya, tapi diiringi juga di mana produk-produk yang ramah lingkungan itu memiliki harga yang cukup mahal gitu ya, yang cukup relatif lebih mahal daripada produk yang sekali pakai. Sehingga mahasiswa yang memiliki kapasitas keuangan juga minim gitu ya, lebih memilih menggunakannya sekali dipakai daripada yang harus ramah lingkungan gitu. Jadi dari hal tersebut akhirnya kita mengetahui dari wawancara, kemudian dari survei itu ditemukanlah tiga masalah terbesar kenapa sih kita masih butuh untuk selalu mengkampanyekan sadar pakai dan sadar dampak gitu. Nah, berikut ini adalah rancangan solusi dari atas masalah-masalah tersebut gitu ya. Setelah tadi kita melakukan survei, melakukan wawancara, ditemukanlah beberapa tantangan atau beberapa masalah yang ditemukan yang ditemukan di observasi sebelumnya. Rancangan yang pertama adalah kampanye melalui media sosial, membuat konten yang menarik berupa video pendek edukatif, infografis, interaktif, dan polling di platform seperti Instagram dan TikTok untuk menjangkau mahasiswa secara masif. Saat ini mahasiswa tuh hampir banyak ya gunakan platform-platform tersebut untuk menggali informasi, untuk belajar, kemudian untuk hiburan juga. Jadi harapannya media-media tersebut tidak hanya digunakan untuk media hiburan saja, tapi juga bisa menjadi media yang edukatif, media yang bisa memberikan informasi lebih bermanfaat gitu ya untuk kalangan mahasiswa gitu. Kemudian melakukan webinar dan tantangan pengurangan sampah menyelenggarakan sesi daring yang melibatkan narasumber yang cukup kompeten, serta mengadakan tantangan harian yang mendorong perubahan kecil seperti membawa tumbler atau menghindari plastik sekali pakai. Jadi, dari hal tersebut gitu ya, kita bisa menyadarkan diri kita sendiri mulai dari hal kecil terlebih dahulu dengan membawa tumbler gitu ya ke sekolah atau ke kampus atau ke kantor itu bisa memberikan dampak yang mungkin awalnya kecil tapi memiliki dampak atau pengaruh yang cukup besar untuk perubahannya gitu ya. Jadi mulai dari aksi kecil itu bisa membawa perubahan yang cukup besar. Kemudian kolaborasi dengan kantin kampus, mengajak mitra kantin untuk menyediakan opsi ramah lingkungan seperti makanan tanpa kemasan plastik dan diskon bagi pengguna wadah sendiri. Dan yang keempat adalah kelompok diskusi dan edukasi digital, membentuk komunitas mahasiswa peduli lingkungan yang dimana secara rutin berdiskusi dan berbagi informasi di platform digital seperti WhatsApp Group atau Google Classroom. Adapun refleksi pribadi saya, di mana kampanye sadar pakai, sadar dampak menyadarkan saya bahwa konsumsi bertanggung jawab merupakan bagian penting dari gaya hidup modern. Saya mulai menyadari bahwa kebiasaan kecil seperti membawa kantong belanja sendiri atau menghindari pembelian barang yang tidak dibutuhkan dapat berdampak besar bagi lingkungan. Kampanye ini sejalan dengan SDG nomor 12 yang mendorong saya untuk lebih selektif dalam memilih produk yang ramah lingkungan serta mengurangi limbah dengan berbagi atau menggunakan ulang barang saya.
Saya juga melihat peran media sosial sangat penting dalam menyebarkan pesan ini, sehingga saya terdorong untuk membagikan praktik baik tersebut ke lingkungan yang lebih luas, gitu ya. Refleksi ini menjadikan saya lebih bijak dalam mengambil keputusan konsumsi dengan mempertimbangkan dampak secara menyeluruh. Harapannya dengan adanya media konten yang lebih kolaboratif, kemudian yang lebih infografis, serta kesadaran diri yang cukup tinggi itu bisa membawa pengaruh yang cukup besar untuk lingkungan kita sendiri. Mulailah dengan membawa kantong belanja sendiri, kemudian membawa tumbler pada saat ke kampus, ke kantor, ataupun ke sekolahan atau ke tempat makan sekalipun gitu ya. Jadi harapannya dari hal-hal kecil itu bisa memberikan dampak yang besar untuk lingkungan sendiri, sehingga SDG nomor 12 ini dapat berjalan dengan baik, di mana seperti campaign-nya yaitu sadar pakai, sadar dampak gitu. Jadi kita mengetahui apa yang kita gunakan memiliki dampak seperti apa. Adapun kesimpulan dan saran dari hal ini adalah di mana kampanye digital ini merupakan bentuk nyata implementasi project-based learning yang berfokus pada konsumsi bertanggung jawab. Dengan pendekatan kolaboratif dan media digital, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran siswa, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab untuk keberlanjutan masa depan. Adapun saran yang akan kami lakukan atau yang bisa kita lanjutkan itulah pertama, rancangan strategi media sosial dengan perilaku target audience dan pastikan pembagian tugas dan jadwal kerja tim itu secara terstruktur. Kemudian lakukan evaluasi secara berkala menggunakan indikator yang disepakati. Kemudian libatkan dukungan sekolah dan lingkungan sekitar secara aktif, serta melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin, di mana tim pelaksana perlu melakukan koordinasi secara berkala untuk memantau progres pekerjaan serta mengantisipasi potensi hambatan selama pelaksanaan kampanye. Itulah hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan kampanye sadar pakai sadar dampak. Harapannya apa yang saya jelaskan, apa yang saya bawakan proyek ini dapat memberikan pengaruh baik atau pengaruh positif bagi kita semua, di mana di dunia yang serba cepat ini, di mana dunia yang dengan mudahnya diakses, kita juga bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, bagi dunia, dan bagi kita sendiri. Mulailah dari hal-hal kecil seperti membawa tumbler, membawa kantong belanja, kemudian menyebarluaskan konten-konten terkait dengan terkait dengan edukasi sadar pakai, sadar dampak itu bisa memberikan pengaruh yang besar bagi dunia ini, di mana dunia ini sudah serba cepat dan serba instan. Eh, Selalu bertanggung jawab apa yang kita lakukan, apa yang kita gunakan dengan sadar pakai, dengan sadar dampak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang semuanya.